Kalau saya ditanya, sekolah itu bermanfaat nggak? Mungkin saya tidak bisa menjawab secara objektif. Kenapa? Karena saya tamatan kuliah, saya tamatan S2. S2 saya itu MBA. Saya punya gelar MBA di Sustainable Business atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, artinya apa? Saya sudah menempuh jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, kampus S1 saya termasuk kampus yang terbaik di Indonesia, S2 saya di luar negeri. Artinya, kalau saya ditanya, kuliah penting atau enggak? Ya, saya secara subjektif dan mungkin objektif juga, saya akan mengatakan kuliah penting. Kuliah penting. Tapi kalau misalnya saya ditanya, apakah kalau mau kaya harus kuliah? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Ya, gampangnya banyak orang yang kemudian tidak menempuh jalur perkuliahan, tapi mereka tetap kaya raya, mereka bisa sukses karena ada banyak sekali hal-hal tentang sukses, tentang keuangan, tentang skill-skill tertentu yang tidak diajarkan di kuliah, terutama di bangku perkuliahan di kelas. Mungkin ada skill-skill leadership yang diajarin misalnya di himpunan kemahasiswaan, mungkin ada skill-skill itu di sana. Skill-skill gimana caranya berteman dengan baik, gimana caranya bekerja sama, gimana cara berkomunikasi, memimpin, itu semuanya ada di dalam ekosistem perkuliahan. Itu kamu bisa belajar, tapi itu semua ya di luar kelas tentu saja. Kalau di kelas, yang kamu pelajari adalah ilmu hard skill-nya, ilmu teorinya, yang mana sebenarnya ke depan itu akan bisa lebih mudah disubstitusi karena konten-konten di internet akan lebih banyak tentang edukasi. Dan juga di saat yang sama jangan lupa ada yang namanya kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya yang saya mau bahas adalah apa-apa saja rahasia-rahasia. Saya bilang rahasia karena apa yang saya mau share di sini itu tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di kuliah, tapi akan berdampak secara sangat langsung terhadap kesuksesanmu. Jadi gini, kenapa saya bilang nggak diajarin di sekolah? Ya karena memang sekolah, kuliah itu bukan untuk membentuk kita menjadi sukses. Tapi dengan kita sekolah, kuliah yang tinggi, di kampus yang bagus, kalau perlu sampai ke luar negeri, tujuannya adalah meningkatkan probabilitas kita untuk bisa menjadi masyarakat yang tidak menyusahkan. Nah, itulah gampangnya. Nggak jadi pengangguran, nah itulah, itu bahasa to the point-nya kayak gitu. Jadi meningkatkan probabilitas buat kita nggak jadi pengangguran. Artinya lebih besar peluang kita buat dapat kerja, dapat pekerjaan, dapat penghasilan bulanan kalau kita memasuki jenjang perkuliahan. Tujuannya sebenarnya ke sana. Menurut saya pribadi, bisa salah, bisa benar. Makin bagus kampusnya, makin tinggi ranking universitasnya, semakin besar kemungkinan kamu akan dapat kerjaan di tempat yang bagus sehingga dapat gaji yang bagus. Tapi balik lagi, itu tidak menjamin kamu kaya. Bahkan kalau kamu hanya menggantungkan diri pada gajimu saja, ya udah, itu seperti divonis tidak akan pernah kaya. Nah, kenapa? Makanya nonton video ini sampai habis, karena apa yang saya share di sini ini adalah sesuatu yang beyond atau melebihi dari dunia perkuliahan tentang bagaimana caranya menjadi kaya. Jadi gini, kalau kamu mau jadi kaya, mau sukses, prinsipnya ada dua. Menurut saya ya, prinsipnya ada dua. Pertama, kamu harus mempersiapkan dirimu dulu. Oke, persiapan. Yang kedua, kamu harus mendapatkan opportunity, mendapatkan kesempatan. Jadi ketika kesempatan itu datang, dan sebelum kesempatan itu datang, kamu udah mempersiapkan diri untuk bisa mengambil kesempatan itu, matching kan jadinya kan? Kesempatan datang, kamu siap buat ngambil. Busnya datang, kamu siap buat naik. Nah, ya sudah. Ketika itu klop, maka kamu akan sukses. Sesimpel itu sebenarnya, prinsipnya sesimpel itu. Nah, tapi coba kita jabarkan lebih detail lagi supaya kamu ada bayangan. Oke, saya mau mempersiapkan diri saya. Tapi apa yang dipersiapkan? Bingung kan? Saya jelasin. Oke, jadi gini. Di dunia ini ada sekelompok keterampilan yang saya sebut sebagai high income skill. Keterampilan-keterampilan yang kalau kamu kuasai, yang benar-benar kamu kuasai, itu akan memberikan kamu income yang besar. Oke? Misalnya apa? Skill digital marketing, skill salesmanship, skill jualan, skill storytelling misalnya, skill communication, business skill, digital marketing, affiliate skill,
social media marketing, content marketing, itu semua ada dalam satu universe gitu ya, universe yang saya sebut sebagai high income skill. Apakah artinya kalau mau punya skillnya harus seribet itu menguasai semua? Nggak juga. Dari sekian banyak skill mungkin kamu kuasai 1, 2, 3 aja, dan kamu benar-benar jago di sana, benar-benar kamu kuasai, maka hidupmu akan jauh lebih terjamin untuk sukses. Ketimbang kamu punya, kalau saya punya gelar sarjana teknik misalnya, saya punya gelar MBA misalnya, itu membantu kalau mau cari kerja. Tapi kalau kamu menguasai high income skill, itu akan jauh lebih menggaransi kamu bisa sukses dan kaya raya di dunia nyata. Dua hal yang berbeda. Dapat kerja dan jadi kaya itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting, apalagi kalau kamu bukan lahir dari orang kaya. Kamu dapat kerja, itu penting banget. At least kamu bisa hidup mandiri. At least kamu bisa menghasilkan uang. Penting banget dapat kerja. Tapi kalau kamu udah dapat kerja, kamu harus mikir gimana caranya biar naik kelas jadi orang kaya. Oke? Kuasai high income skill. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus kamu lakukan. Persiapan yang kedua. Nah, ingat ya, sukses itu adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. Kesempatan, kalau misalnya kamu mempersiapkan diri nih. Oh, kamu udah jago digital marketing, kamu udah jago ads marketing, kamu udah jago, kamu udah jago SEO, kamu udah jago macam-macam deh, kamu jago bikin konten, affiliate marketing, kamu udah jago skillnya, kamu udah kuasai. Lalu kemudian kamu nggak pernah dapat opportunity. Susah juga. Nah, opportunity ini kadang-kadang orang bisa bilang tuh hoki. Ya, gua hoki lah dapat kesempatan ini. Saya beruntung aja ketemu sama si itu gitu kan. Padahal sebenarnya kesempatan itu bukan sesuatu yang kita hanya tinggal menunggu takdir berdoa pada Tuhan. Bukan, nggak gitu cara kerjanya. Kesempatan juga bisa kita ciptakan. Dengan cara apa? Memperbesar peluang kita untuk mendapatkan kesempatan itu. Itu adalah bagian dari persiapan juga. Misalnya, kamu tahu nih, prinsipnya adalah kita ketemu dengan satu orang partner bisnis yang tepat, dan hidup kita akan berubah. Gimana caranya mendapatkan satu partner bisnis yang tepat? Kamu bisa berinvestasi atau mempersiapkan dirimu lewat membangun network, membangun pertemanan, membangun circle dengan orang-orang yang high quality. Kalau kamu mau punya bisnis yang besar, bergaulah dengan orang-orang yang punya bisnis. Kalau kamu mau kaya, bergaulah ke tempat orang-orang kaya. Orang kaya di mana misalnya? Di workshop yang mahal, seminar yang mahal, di komunitas pengusaha misalnya. Bergaul di sana. Jadi member, investasi. Itu juga bagian dari leher ke atas. Itu juga bagian dari mempersiapkan dirimu. Nah, ketika kamu udah punya skill, kamu udah punya kenalan, kamu udah punya network, maka kesempatanmu untuk bisa ketemu dengan orang yang tepat, kesempatanmu untuk bisa networking dengan orang yang tepat yang kamu butuhkan, kemungkinannya juga menjadi semakin besar. Saya nggak bilang pasti, tapi jauh lebih digaransi lah daripada kalau misalnya kamu nggak kenal siapa-siapa. At the end of the day, yang penting adalah siapa yang kenal kamu kan, yang kamu kenal dan dia juga kenal kamu. Kenal itu artinya gini, saya punya nomornya ini, itu bukan kenal. Kenal itu maksudnya gini, kalau kamu WhatsApp pasti bales, kalau kamu telepon dia akan angkat, kalau kamu ajak ketemu dia mau ngeluangin waktu, kalau kamu ngomong dia mau dengerin, dan kalau kamu ajak sesuatu dia akan mau ikutan. Itu namanya kenal. Kalau saya misalnya, saya kenal nggak Donald Trump ya? Saya kenal Donald Trump ya. Dia orang yang sangat terkenal, semua orang tahu dia. Tapi kalau saya WhatsApp, mau bales nggak? 1.000.000% kayak dia nggak mau bales. Kayak gitu aja. Artinya, ya dia bukan dalam circle saya. Memperbesar peluangmu untuk sukses, kamu harus bersirkel dengan semakin banyak orang yang sukses, orang yang kaya. Kamu mau kemana ya? Kamu tempel orang-orang seperti itu. Pertanyaan terakhir, nah ini yang paling sering ditanyain ke saya. Kenapa orang-orang yang udah sukses mau bergaul dengan kamu misalnya ya, yang nobody, yang belum jadi apa-apa? Kenapa? Sekali lagi, karena kamu punya skill yang mereka butuhkan, yaitu apa? High income skill. High income skill kamu punya. Kamu punya skill mengembangkan bisnis, kamu punya skill jualan, kamu punya skill digital marketing. Orang kaya, sekaya apapun, mau Elon Musk sekalipun, masih membutuhkan orang-orang yang bisa meningkatkan omset perusahaannya. Siapapun itu deh, you name it. Mau Jeff Bezos,
Kalau kamu berkesempatan makan siang sama Bill Gates misalnya, hey Bill Gates, kalau saya jago jualan, kamu mau ngerekrut saya nggak? Saya yakin kemungkinan besar jawabannya mau. Kenapa? Kamu jago jualan, kamu bisa bantu dia jadi makin kaya. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, gimana caranya kamu bisa belajar skill-skill itu? Kalau saran saya, kalau kamu serius untuk mengembangkan dirimu, kamu mau invest layar ke atas, kamu bisa belajar dari buku ini. Scroll Like Cuan. Di buku ini kamu akan belajar bagaimana caranya membangun bisnis dari nol. Bisnis online dari nol. Yang bisa kamu lakukan kapan saja, dari mana saja. Mau kamu sekarang pengangguran, mau kamu sekarang kerja gaji UMR, silakan, nggak masalah. Mau kamu PNS sekalipun, tetap bisa dilakukan. Karena kamu akan belajar gimana caranya membangun atau mengubah media sosial menjadi mesin income. Bangun bisnis dari media sosial. Kalau kamu ngerasa, saya kan awam, saya kan gaptek, saya pemula, saya nggak ngerti bisnis, it's okay, nggak apa-apa. Buku ini ngajarin dari nol. Buku ini menjawab pertanyaan, dari mana mulainya, apa langkah awalnya. Jadi untuk pemula, buku ini cocok banget. Dan ini kamu akan belajar dari super basic. Gimana caranya nyari produk, gimana caranya mencari market, gimana caranya milih media sosial, gimana caranya bikin konten, gimana caranya bikin kontenmu jadi menarik buat ditonton. Semuanya ada di buku ini. Jadi kamu bisa order bukunya, nanti ada linknya di bawah, kamu bisa beli buku ini, kamu bisa pelajari. Oke? Dan selama masa promo, kamu akan dapetin 2, hard copy dan soft copy-nya. Setelah selesai masa promo, maka tidak ada lagi soft copy-nya, hanya hard copy saja. Jadi sekarang manfaatin supaya kamu bisa dapat hard copy dan soft copy-nya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu minat sama bukunya, silahkan klik, ada linknya di bawah. Jangan lupa like video dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.